Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Kinasi Rosma dari kelas R7C NPM 2017 435 00151. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear metode grafik, yaitu kasus dari minimisasi. Saya dari kelompok 14 bersama teman saya Nur Amalia. Lanjut saja kita ke contoh soalnya. Sini ada contoh soal, seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki paling sedikit 84 unit obat A dan 120 unit obat B setiap hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 satuan obat B. Dan tiap gram zat N mengandung 2 satuan obat A dan 4 satuan obat B. Sekarang anggaplah bahwa M dan N mengandung obat C yang tidak diinginkan. 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Berapa gram zat M dan N harus dicampur untuk memenuhi minimum harian persyaratan sekaligus meminimalkan asupan obat C? Berapa unit yang tidak diinginkan obat C akan ada dalam campuran ini? Lanjut kita ke langkah pertama. Diketahui dulu. Tadi obat A, zat M-nya jumlah per gramnya zat M-nya 10 unit, zat N-nya 2 unit. Kebutuhan minimumnya setiap hari nya 84 unit. Obat B, zat M-nya 8 unit, zat N-nya 4 unit. Kebutuhan minimum setiap harinya 120 unit. Obat C, zat M-nya 3 unit, zat N-nya 1 unit. Jadi langsung ke langkah pertama, yaitu menentukan variabel. X1 berupa gram zat M, X2 merupakan zat N. Lanjut ke menentukan fungsi tujuan. C sama dengan 3x1 plus x2. Nah, fungsi kendalanya adalah 10x1 plus 2x2 lebih dari 84. 8x1 plus 4x2 lebih dari 120. x1 lebih dari 0, x2 lebih dari 0. Terus lanjut kita mencari persamaannya. Persamaan pertama yaitu 10x1 plus 2x2 lebih dari 84. Nah, di sini x1-nya kan 0. Jadi 10 dikali 0 plus 2x2 sama dengan 84. Jadi kan 10 dikali 0 teh 0. Jadi x2-nya sama dengan 84 dibagi 2. X2-nya sama dengan 42. Jadi titik X2 yaitu 0,42. Lanjut 10x1. Lanjut cari titik X1-nya. Sama kayak tadi cari titik X2. Jadi 10x1 plus 2x2 lebih dari 84. X2-nya kan sama dengan 0. Jadi 10x1 plus 2 dikali 0. Jadi 0 sama dengan 84. Jadi X1 sama dengan 84 dibagi 10. X1 sama dengan 8,4. Jadi titik X1 yaitu 8,4,0. Lanjut ke persamaan 2. Persamaan 2, 8x1 plus 4x2 lebih dari 120. Sama kayak tadi, X1 nya 0. Jadi 8 dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 120. X2 sama dengan 140 dibagi 4. X2 sama dengan 30. Jadi titik X2 nya yaitu 0,30. 8 sama kayak tadi juga cari titik X1 nya. 8x1 plus 4x2 sama lebih dari 120. X2 itu sama dengan 0. 8x1 plus 4 dikali 0. Di X1 120 sama dengan 120 dibagi 8. Jadi X1 nya 115. Jadi titik X1 itu 15,0. Lanjut ke bentuk grafik. Terdapat titik batas uji A, P, dan D. Jadi titik A nya itu ada di 42 ke 15. Jadi ini adalah titik A. Terus ini titik D.
Ini titik P nya. Grafiknya seperti ini. Nah, lanjut kita cari titik P nya. Mencari titik P ini menggunakan eliminasi substitusi, yakni 10x1 plus 2x2 lebih dari 84, 8x1 plus 4x2 lebih dari 120. Nah, mereka ini dikali, yang atas ini dikali 2, yang di bawah dikali 1. Jadi 10 dikali 2 kan 20, jadi 20x1, 2 kali 2 4, 4x2, 84 dikali 2 198. Terus 8 dikali, nah ini tetap ya kan dikali 1. Terus 4 ini dicoret-coret, terus 20 dia kurang 8, 12 sama dengan 48, ini 168 diambil 120, jadi X1 sama dengan 48 dibagi 12, jadi X1 nya 4. Terus yang cari X2 substitusi, menggunakan substitusi, 10x1 plus 2x2 sama dengan 84. Tadi X1 nya kan 4, tidak diganti, 10 dikali 4 ditambah 2x2 sama dengan 84. 10 kali 4 40 plus 2x2 sama dengan 84. 2x2 sama dengan 84 dikurang 40, jadi 2x2 44. X2 nya jadi sama dengan 44 dibagi 2, X2 sama dengan 22, jadi titik P nya 4,2. Dan mencari nilai minimalnya, ini fungsi tujuan, terus dimasukin ke sini X1 nya, kan fungsi tujuan 3x1 plus x2, jadi yang A 3 dikali 0 ditambah x2 nya 42, jadi sama dengan 42. Terus yang P ini 3 dikali 4 ditambah 22 sama dengan 34. Terus yang D 3 dikali 15 ditambah 0, jadi sama dengan 45. Jadi nilai minimal terdapat pada titik P, yang berarti zat M membutuhkan 4 unit dan zat N membutuhkan 22 unit. Sedangkan unit yang tidak diinginkan di obat C dalam campuran ada 34 unit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia dengan NPM 2017 4350128 dari kelas R 7C, mendapat tugas dari mata kuliah riset operasional bersama rekan saya Indah Putri Kinasih, dimana itu untuk menyelesaikan suatu soal program linear metode grafik dengan kasus minimasi dari kelompok 13. Saya mendapatkan soal dari contoh 015 yang dimana adanya obat dengan seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki paling sedikit 84 unit obat A dan 120 unit obat B setiap hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 satuan obat B, dan tiap gram zat N mengandung 2 satuan obat A dan 4 satuan obat B. Sekarang anggaplah bahwa M dan N mengandung obat C yang tak diinginkan, 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Yang ditanya yaitu berapa gram zat M dan N harus dicampur untuk memenuhi minimum harian persyaratan sekaligus minimal asupan obat C. Berapa unit yang tidak diinginkan obat C akan ada dalam campuran ini.
Untuk lebih mudahnya, saya sudah meringkas datanya dalam bentuk tabel, di mana itu ada obat A dengan jumlah obat per gramnya dalam zat M itu 10 unit dan zat N-nya itu 2 unit, dan kebutuhan minimum setiap harinya itu 84 unit. Dan selanjutnya ada itu obat B dengan jumlah obat per gram zat M-nya itu 8 unit dan zat N-nya itu 4 unit dengan kebutuhan minimum setiap harinya 120 unit. Obat C 3 unit dan zat N itu 1 unit. Langsung saja dengan langkah pertama, yaitu menentukan variabel, yang dimana itu X1 itu adalah jumlah gram zat M yang digunakan, sedangkan X2 itu jumlah gram zat N yang digunakan. Selanjutnya menentukan fungsi, dimana itu fungsi tujuannya itu C sama dengan 3X1 ditambah X2. Lalu kita mempunyai fungsi kendala, di mana 10X1 ditambah 2X2 lebih dari 84. Sedangkan yang kedua itu ada 8X1 ditambah 4X2 lebih dari 120. Lalu ada juga X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Itu merupakan syarat program linearnya. Selanjutnya itu adanya mencari persamaan, di mana kita menggunakan fungsi kendala untuk mencari sebuah titik. Pertama itu di sini ada persamaan pertama, yang dimana 10X1 ditambah 2X2 lebih dari 84, dan di sini X1-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan, yaitu menjadi 10 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 84. X2 sama dengan 84 dibagi 2. Jadi X2-nya itu kita ada 42. Jadi titik X2-nya itu 0,42. Lalu selanjutnya X2 sama dengan 0. Jadi persamaannya itu 10X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 84. X1 sama dengan 84 dibagi 10. X1 sama dengan 8,4. Jadi titik X1-nya itu 8,0. Selanjutnya itu ada persamaan yang kedua, di mana persamaannya itu kita pakai 8X1 ditambah 4X2 lebih dari 120. Dan di sini itu X1-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan X1-nya menjadi 8 dikali 0 ditambah 4X2 sama dengan 120. X2 sama dengan 120 dibagi 4. X2 sama dengan 30. Jadi titik X2-nya itu 0,30. Lalu ada juga X2-nya di mana 0. Jadi 8X1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 120. Dan X1 sama dengan 120 dibagi 4. Jadi X1-nya itu ada 15. Jadi titik X1 itu 15,0. Selanjutnya itu membentuk grafik. Jadi tadi kan kita sudah menghitungnya dan terdapat titik batas ujinya itu yang dimana A 0,42, ada juga titik P, ada juga D 15,0. Jadi di sini 0,42 itu titik A, 4,22 itu titik P, 15,0 itu titik D, yang dimana daerah layaknya itu mengarah keluar ya, karena lebih dari, karena persamaannya itu lebih dari mana kita mendapatkan titik P, dan disinilah dari cara mencari titik P kita menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Pertama itu eliminasi, kita memakai persamaan 10X1 ditambah 2X2 lebih dari 84, lalu ada 8X1 ditambah 4X2 lebih dari 120, yang dimana salah satu variabelnya itu harus sama. Jadi kita harus mengalihkan yang atas itu 2, yang bawah itu 1. Jadi hasilnya 20X1 ditambah 4X2 sama dengan 168, 8X1 ditambah 4X2 sama dengan 120. Karena variabel X2 itu sama, maka kita coret X2-nya. Jadi 20X1 dikurang 8X1 menjadi 12X1. 168 dikurang 120 menjadi 48. Jadi X1 sama dengan 48 dibagi 12. X1 sama dengan 4. Selanjutnya substitusi. 10X1 ditambah 2X2 sama dengan 84. Kita menggunakan persamaan yang ini. Jadi karena tadi kita sudah mengetahui X1-nya 4, maka kita masukkan menjadi 10 dikali 4 ditambah 2X2 sama dengan 48. 10 dikali 4 itu 40, dan ditambah 2X2 sama dengan 84. 2X2 sama dengan 84
dikurang 40 kita pindahkan 40-nya, maka menjadi minus menjadi 2x2 sama dengan 44. X2 sama dengan 44 dibagi 2 menjadi x2 itu sama dengan 22. Jadi titik P itu 4,22 seperti yang kita lihat ini. titik P. Lalu mencari nilai minimal dari fungsi tujuan yang dimana C sama dengan 3x1 plus x2. Kita sudah menemukan titik ujinya, yaitu ada titik uji A, P, dan D, dimana yang A itu 0,42, yang P-nya itu 4,22, dan yang D-nya itu 15,0. Lalu kita substitusikan, kita masukkan fungsi tujuan, jadi 3 dikali 0 ditambah 42 sama dengan 42. 3 dikali 4 ditambah 22 sama dengan 34. 3 dikali 5, 15 ditambah 0 sama dengan 45. Jadi ringkasannya yaitu nilai minimal terdapat pada titik P, yang berarti Zm membutuhkan 4 unit dan Zn membutuhkan 22 unit. Sedangkan unit yang tidak diinginkan di dalam obat C untuk campuran itu ada 34 unit. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.